Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Ibu Fitriani, Guru Bidang Studi Bahasa Indonesia untuk kelas 8. Untuk pembelajaran hari ini, masih membahas materi bab 1, yaitu berita seputar Indonesia. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang ingin kita capai dalam pembelajaran ini yaitu 1. Siswa dapat menganalisis struktur dan kebahasaan berita. 2. Siswa dapat menyampaikan informasi dalam bentuk berita. Struktur berita. Selain judul, ada beberapa struktur yang membangun teks berita. Struktur teks berita tersebut merupakan struktur yang membangun teks berita sehingga menjadi kesatuan utuh. Struktur berita dapat digambarkan dalam pola piramida terbalik. Tujuannya adalah untuk memudahkan atau mempercepat pembaca dalam mengetahui apa yang diberitakan. Yang pertama, ada kepala berita atau bagian yang berisi informasi terpenting atau informasi utama. Setidaknya, di bagian ini ditandai dengan penjelasan secara singkat mengenai berita yang dijabarkan dan harus menjawab sebagian unsur 5W plus 1H. Bagian kedua, ada tubuh berita yang berisi informasi penting atau informasi pendukung yang menjabarkan informasi mengenai proses kejadian dari awal hingga akhir. Penyajian peristiwa yang dijabarkan tersebut harus berdasarkan fakta dari kepala berita. Yang ketiga, ekor berita yang berisi informasi kurang penting atau informasi tambahan. Di bagian ini hanya memuat referensi narasumber dalam teks berita. Ada 5 kaidah kebahasaan teks berita. 1. Menggunakan bahasa baku. Bahasa baku artinya dalam penyajian berita, bahasa yang digunakan harus sesuai dengan standar bahasa Indonesia agar mudah dipahami oleh masyarakat umum. 2. Menggunakan kalimat langsung. Kalimat langsung artinya kalimat yang menirukan ucapan atau ujaran orang lain yang ditulis kembali secara apa adanya. Ciri-ciri kalimat langsung diapit oleh tanda kutip. 3. Menggunakan konjungsi. Konjungsi sering disebut sebagai kata sambung atau kata penghubung. Konjungsi ini sederhananya adalah sambungan kata atau kata penghubung maupun perangkai yang digunakan untuk menghubungkan kata dengan kata, kalimat dengan kalimat, ataupun ungkapan dengan ungkapan. 4. Menggunakan keterangan waktu. Keterangan dalam teks berita berfungsi untuk menjelaskan kapan terjadinya berita tersebut. Fungsinya yang lain agar pembaca berita dapat memahami berita dengan benar. Yang kelima, menggunakan kata kerja mental. Kata kerja mental adalah kata kerja yang menerangkan aktivitas pengindra, berpikir, atau merasa. Beberapa alasan pentingnya membaca berita seperti berikut. 1. Menambah wawasan dan pengetahuan. 2. Membantu mengasah kecerdasan. 3. Meningkatkan kosakata. 4. Membantu meningkatkan keterampilan dalam komunikasi. Dan 5. Meningkatkan pemahaman. Penyampaian berita.
Adapun langkah-langkah menulis berita atau penyampaian berita sebagai berikut. 1. Menentukan sumber berita. Artinya, dalam menulis berita harus memperhatikan apakah berita tersebut berupa peristiwa yang menarik dan menyangkut kepentingan banyak orang. 2. Mendatangi sumber berita. Artinya, mengamati langsung dan mewawancarai orang-orang yang berhubungan dengan peristiwa itu. 3. Mencatat fakta-fakta penting. Artinya, kita membuat kerangka tulisan berdasarkan pola atau unsur berita 5W plus 1H atau pola adik Simba. 4. Menyusun teks berita. Artinya, kita mengembangkan pola-pola 5W plus 1H atau adik Simba tadi menjadi sebuah teks berita yang utuh dengan memperhatikan struktur dan kaidah-kaidah. Penyuntingan teks berita. Penyuntingan itu sendiri adalah kegiatan membetulkan sebuah karangan yang dinilai kurang sempurna. Bahasa lain penyuntingan adalah revisi atau editing. Orang yang bertugas menyunting berita disebut editor. Adapun beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam penyuntingan berita sebagai berikut. 1. Kebenaran isi berita yang didukung oleh keakuratan fakta berita. 2. Kelengkapan isi berita ditandai dengan kelengkapan unsur berita, yaitu 5W plus 1H atau adik Simba. 3. Struktur penyusunan berita dimulai dari bagian penting ke bagian kurang penting. Dan 4. Penggunaan kalimat efektif, kata baku dan ketepatan ejaan serta tanda baca. Ini ada contoh menulis berita berdasarkan ilustrasi. Ini contoh ilustrasinya. Minggu ini kelompok diskusi kami mendapat tugas mengisi kolom berita pada majalah dinding sekolah. Suatu kebetulan, kemarin di aula kantor Depdiknas Provinsi Kalimantan Selatan berlangsung pameran karya inovasi ilmiah yang diadakan dalam rangka menyambut Hardiknas tersebut dibuka oleh Gubernur Kepala Daerah. Kemudian, ini adalah contoh teks berita dari contoh ilustrasi tadi. Ya, bagian paragraf pertama ini merupakan kepala berita. Kemudian bagian paragraf kedua merupakan tubuh berita. Kemudian bagian ketiga adalah ekor berita. Kesimpulan. Dari pembelajaran tadi, kita bisa membuat kesimpulan. Tugas. Bacalah informasi berikut dengan saksama. Ya, ini adalah tugas yang kalian kerjakan, yaitu dengan menulis berita berdasarkan ilustrasi yang di atas. Ya, tugasnya ada di nomor 2. Tulislah teks berita berdasarkan ilustrasi dan informasi tersebut dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan teks berita yang sudah dipelajari. Dengan berakhirnya video pembelajaran hari ini, Ibu ucapkan mohon maaf apabila ada ucapan yang salah. Selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.